Gubernur Papua Lukas NMB dicekal ke luar negeri pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Selain itu, PPATK juga memblokir sejumlah rekening milik Lukas NMB. Hingga kini KPK belum menjelaskan kasus korupsi apa yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Untuk membahas yang lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan juru bicara Gubernur Papua, Rifai Darus. Selamat malam, Pak Rifai. Ya, selamat malam, Mbak. Pak Rifai, bagaimana situasi di Pemprov Papua pasca penetapan Gubernur Lukas NMB sebagai tersangka di KPK? Ya, baik. Jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB, selalu bersikap kooperatif dalam menjalani pemanggilan dari KPK. Karena beliau merupakan pribadi yang taat hukum dan sudah menunjukkan buktinya selama ini kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kondisi pemerintahan di Provinsi Papua semuanya berjalan sebagaimana mestinya, berjalan dengan normal karena Bapak Gubernur masih terus monitor via komunikasi kepada seluruh staf yang ada di pemerintahan Provinsi Papua. Karena memang sejak dulu Bapak Gubernur telah menyatakan bahwa posisi beliau sebagai kepala daerah di Provinsi Papua akan dan pasti selalu diawasi dan diamati oleh semua pihak. Tidak sedikit yang menunggu Bapak Lukas NMB ini tersandung oleh kerikil kecil ataupun batu besar begitu. Dan itu berlangsung selama 2 periode beliau menjabat. Nah, berkenan dengan hal tersebut, sikap kooperatif akan diutamakan oleh Bapak Gubernur menjalani seluruh proses ini. Tentu sangkaan terhadap Bapak Lukas NMB akan didalami oleh kuasa hukum sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, Mbak. Oke, Pak Rifai, apakah kemudian dengan status tersangkanya Pak Lukas NMB ini mempengaruhi aktivitas pemerintahan di Papua, Pak? Oh, tidak mempengaruhi karena beliau kan selama ini dalam kondisi sakit pun itu selalu memonitor pergerakan dan roda pemerintahan di Provinsi Papua, baik itu melalui sekretaris daerah, kemudian para asisten dan kepala SKPD tentunya. Semangat beliau untuk terus membangun dan menjaga Papua ini sangat besar. Sehingga Pak Lukas NMB walaupun dalam kondisi fisik yang perlu penanganan serius, beliau selalu mencoba untuk berkomunikasi dalam melihat perkembangan dan perjalanan roda organisasi pemerintahan. Oke, apakah Anda dan jajaran di Pemprov ini sebetulnya mengetahui Pak kasus yang menjerat Lukas NMB? Ya, beliau sendiri kan baru mengetahui menerima informasi bahwa sudah dinaikkan status menjadi tersangka itu pada sekitar tanggal 9 bulan ini. Begitu, Pak. Jadi belum mengetahui ya kasusnya apa yang menjerat Lukas NMB begitu ya Pak Rifai ya? Oh tidak, Pak Gubernur sudah mengetahui bahwa kasus yang menimpa beliau itu sekitar tanggal 9 karena kami baru terima surat dari KPK itu sekitar tanggal 8 bulan September, kemudian dilaporkan kepada Bapak Gubernur bahwa ada surat dari KPK yang sudah menyatakan beliau tersangka, kemudian ada surat yang KPK untuk mengundang beliau memberikan keterangan di Makobrimob pada tanggal 12 kemarin. Oke, kasusnya ini apa Pak? Ya, kasus ini yang dituduhkan dan disangkakan kepada Bapak Lukas NMB adalah masalah gratifikasi. Tetapi untuk lebih mendetail itu menjadi beliau sudah memberikan kewenangan penuh kepada tim lawyer, tim hukum yang akan berhubungan dan berkomunikasi langsung terkait materi daripada kasus ini. Sedangkan posisi saya adalah menyampaikan hal-hal yang tidak berhubungan dengan proses hukumnya. Oke, artinya kasusnya adalah kasus gratifikasi, tapi kasus gratifikasi terkait apa itu nanti akan dijelaskan oleh tim kuasa hukumnya dari Pak Lukas NMB dan juga dari KPK. Karena sampai saat ini KPK belum menjelaskan kasus gratifikasinya ini kasus gratifikasi terkait apa. Oke Pak Rifai, kemarin harusnya Lukas NMB ini diperiksa di Makobrimob Papua, tapi Lukas NMB kemudian mangkir begitu ya, absen karena menyatakan sakit. Saat ini kondisi dari Gubernur Lukas NMB seperti apa?
Ya, jadi saya sampaikan awal tadi bahwa beliau ini tidak pernah tidak melakukan proses ini dengan secara kooperatif, ya. Jadi beliau selalu memerintahkan, karena kemarin dipanggil tanggal 12, lalu beliau menugaskan kepada tim hukum yang juga kepada saya untuk menyampaikan kepada penyidik KPK bahwa Bapak Gubernur belum bisa menghadiri pemanggilan daripada KPK hari kemarin, dikarenakan memang kondisi beliau dalam posisi yang ada drop kesehatan beliau, yaitu kakinya bengkak dan suara beliau tidak maksimal. Nah, beliau sendiri sebenarnya sudah mengajukan izin kepada Mendagri untuk melakukan check up dan pengobatan lagi ke luar negeri. Dan izin itu sudah keluar, pengajuan izin itu dilakukan jauh hari sebelum penetapan tersangka yang kita terima. Lalu izin itu keluar untuk melakukan pengobatan sejak tanggal 9. Nah, kemarin itu harusnya beliau terbang untuk melakukan pengobatan. Tetapi karena ada panggilan dari KPK sehingga beliau mengurungkan terbang ke luar negeri. Beliau ingin tim hukum untuk bisa menyampaikan kepada KPK bahwa kondisi beliau seperti ini. Sehingga harusnya terbang tetapi kemudian tidak melakukan penerbangan ke luar negeri. Gitu. Oke, kalau izinnya sudah keluar dari Kementerian Dalam Negeri, tapi di satu sisi KPK sudah melakukan pencekalan terhadap Lukas NMB supaya tidak bisa keluar negeri. Artinya ini izin yang diberikan oleh Kemendagri untuk rencana berobat tidak bisa dilakukan ya, dibatalkan ya Pak Rifai ya? Untuk pencekalan kan kita tidak mengetahui kapan pencekalan itu dilakukan oleh imigrasi atas permintaan dari KPK. Kita baru mengetahui bahwa sudah dilakukan pencekalan itu setelah tanggal 12 kemarin kami bersama tim hukum melakukan komunikasi dengan penyidik KPK. Okay. Nah, dari penyidik KPK itu mengatakan bahwa mereka menghargai juga hak asasi daripada Bapak Gubernur, sehingga mereka akan berkoordinasi untuk memberikan izin agar bisa melakukan pengobatan dahulu. Karena pemeriksaan tanpa posisi kesehatan yang baik kan juga berjalan tidak maksimal nantinya. Tetapi malam harinya memang kami mendapatkan berita juga bahwa sudah dilakukan pencekalan sejak tanggal 7, begitu Mbak. Oke, artinya dengan pencekalan ke luar negeri ini Pak Lukas NMB tidak jadi berobat ke luar negeri, begitu? Meskipun sudah ada koordinasi dengan KPK dan juga Kemendagri? Ya, karena peraturannya demikian Mbak ya. Oke. Kedepannya kalau nanti ada pemanggilan lagi dari KPK, pemanggilan pemeriksaan untuk Lukas NMB Gubernur Papua, apakah yang bersangkutan akan dipastikan untuk hadir, Pak Rifai? Ya, kita tetap melihat daripada kondisi Bapak Gubernur saat ini, karena memang sekarang psikologi masyarakat dan massa di Papua ini bertanya-tanya juga kepada kita semua dengan melihat informasi yang beredar di media sosial maupun yang ada di berita-berita media mainstream begitu. Nah, saat ini memang saya ingin sampaikan bahwa kondisi psikologi daripada masyarakat ini semua sedang bertumpah di kediaman Bapak Gubernur. Nah, di kediaman Bapak Gubernur ini masyarakat sudah sangat banyak sekali, ribuan jumlahnya untuk menjaga Bapak Gubernur karena memang psikologi masyarakat Papua khususnya kepada Bapak Gubernur ini sangat tinggi karena merasa bahwa beliaulah kemudian tokoh yang bisa mengangkat harkat dan derajat masyarakat Papua. Jadi kita juga akan menunggu dan meminta tim hukum untuk selalu berkoordinasi dengan KPK sambil kita memberikan informasi up to date yang berkembang saat ini. Oke, tapi Pak Rifai sebagai warga negara yang baik dan sebagai kepala daerah yang sudah 2 periode, saya ingin tanya sekali lagi, apakah Gubernur Lukas NMB akan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK kalau nanti dipanggil untuk kedua kalinya? Ya. Saya kira sejak awal sudah saya sampaikan bahwa Bapak Gubernur sangat kooperatif. Ini bisa dibuktikan dengan seluruh staf yang juga dipanggil oleh KPK. Beliau memberikan ruang, bahkan memerintahkan agar semuanya bisa menghadap dengan KPK, memberikan keterangan. Nah, beliau sendiri dalam kondisi sehat pasti akan hadir untuk bisa menerima dan berkomunikasi serta memberikan keterangan kepada KPK. Oke, tadi Anda katakan bahwa psikologi masyarakat di sana bertanya-tanya memberikan dukungan kepada Lukas NMB. Apakah Gubernur Lukas NMB akan
berusaha menjelaskan ataupun menenangkan para pendukungnya di sana dan percaya pada proses hukum di KPK? Ya, saya kira Bapak Gubernur adalah seorang negarawan yang baik dan memberikan contoh yang baik. Nah, beliau juga pasti akan berkomunikasi dengan semuanya, baik itu keluarga, baik itu juga masyarakat, baik juga tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh gereja, dan juga para panglima-panglima perang yang ada di Papua ini untuk kemudian akan bisa memberikan keterangan dan juga memberikan informasi kepada kita semua. Oke, terakhir saya ingin tanya komitmen dari Gubernur Papua Lukas NMB tidak akan ada pengerahan massa untuk menahan dirinya supaya tidak diperiksa ataupun diproses hukum oleh KPK, Pak Rifai? Kita akan melihat ke depan karena proses ini masyarakat ini dan massa ini kan banyak yang spontan kemudian hadir menjaga rumah beliau. Tapi tidak ada pengerahan ya, tidak ada pengerahan dari kubunya Pak Lukas NMB ya? Tidak ada pengerahan. Saya kira nanti Kapolda Papua dan juga Pangdam Papua nanti juga bisa memberikan informasi, memberikan data begitu terkait dengan situasi sosial dan psikologi masyarakat di Papua. Baik, kita tunggu nanti bagaimana tanggung jawab dan juga kesiapan dari Gubernur Papua Lukas NMB untuk memenuhi panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus gratifikasi yang menjerat dirinya. Apakah ia benar-benar akan memenuhi panggilan tersebut? Kita tunggu. Baik. Nanti terima kasih sekali juru bicara Gubernur Papua Rifai Darus atas waktunya kepada CNN Indonesia Newscast malam hari ini. Sehat selalu Pak Rifai. Terima kasih.